Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, hikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa seperti saat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan buat pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada tausiah pada kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Salat dan Zakat Memperkokoh Islam, yang mana salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa raga manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat juga seringkali disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Quran Surat Ar-Ra'd, Quran Surat Ibrahim ayat 31. Dari sekian dalam surat-surat yang terdapat Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupannya. Di antara pentingnya salat dalam kehidupan kita sebagai umat muslim adalah yang pertama, salat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi, hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah salat. Apabila baik salatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, salat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agamanya. Yang ketiga, salat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Yang keempat, salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perintah malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Yang kelima, salat menjadi benteng yang menjaga diri dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu lakukan. Yang keenam, salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituliskan dalam surat Tah ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa salat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang kafir, adalah mengenai salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir.
hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, senada juga dengan hadis yang tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan bahwa tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholat. Yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan persyaratan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syarat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Nah, kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslim. Secara garis besarnya, zakat dan sholat memperkokoh Islam, yang mana di dalam Al-Quran sholat selalu disandingkan dengan zakat, yang ternyata ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti itu, dan di sisi lain sholat dan zakat sama-sama rukun Islam, yang sama-sama kita ketahui rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Nah, oleh karena itulah zakat dan sholat selalu digandengkan, selalu disandingkan, karena itu sudah berada pada rukun Islam, yang mana sholat itu adalah ibadah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dari segi fisik jasadnya. Jadi itu disebut dengan ibadah badaniyah, dan sedangkan dengan zakat itu disebut dengan ibadah maliyah, ibadah mal, harta yang dia punya, karena sama-sama rukun Islam, maka selalu digandengkan. Allah ingin melihat bagaimana hambanya mengikuti apa atau tidak syariat Allah dengan menjadikan badannya untuk ruku dan sujud. Allah ingin tahu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki harta zakat atau tidak. Maka Allah sering gandengkan, karena itu bagian dari rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan dan akan memperkokoh Islam kita sebagai umat Islam, sebagai umat Allah, sebagai kaum Rasulullah SAW. Baiklah, itulah tausiah pada kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.